Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai pengolahan data karyawan menggunakan metode decision tree untuk mengetahui pendapatan insentif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Dalam studi kasus ini, kelompok kami menggunakan data karyawan dari JNE. Tujuan kami menggunakan data tersebut yaitu untuk melihat siapa sajakah orang yang mendapatkan insentif jika dilihat dari jumlah barang yang dibawa dalam satu minggu. Dan kelompok kami juga menggunakan metode decision tree dengan algoritma klasifikasi. Baik, terima kasih. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Apa sih dengan klasifikasi? Itu adalah suatu pengumpulan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas atau target, sehingga algoritma untuk menyelesaikan masalah. Klasifikasi dikategorikan ke dalam supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Maksudnya itu yang diawasi itu adalah data label atau target ikut berperan sebagai supervisor atau guru, seperti itu untuk maksud dari pembelajaran diawasi itu. Kemudian pembelajaran mencapai tingkat akurasi atau persepsi tertentu, ya itu untuk klasifikasinya. Nah, kemudian di sini ada decision tree. Apa sih yang dimaksud dengan decision tree? Decision tree itu adalah merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon. Nah, jadi metode ini tuh seperti pohon kayak gitu. Jadi di mana model mempresentasikan atribut itu cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut itu untuk cabangnya. Sedangkan untuk pohonnya digunakan untuk mempresentasikan kelas. Jadi decision itu kayak seperti pohon, dia cabang-cabang itu mempresentasikan suatu node kayak gitu. Nah, itu untuk decision-nya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daru Riono. Di sini saya akan menjelaskan dengan data karyawan ya. Oke. Yang pertama kita membuka Excel, lalu kita buat NIP area nama karyawan hari 1, 2 sampai dengan 6 dan juga insentifnya. Oke. Langsung saja kita buat, yaitu untuk NIP-nya contoh CGK 1101 yaitu untuk karyanya Sawah Besar, dan untuk nama karyawannya Septiadi. Di hari pertama kita bisa lihat ya, hari pertama itu 150, hari kedua 130, hari ketiga ada 100, 4 dan 5 itu 120 dan 92, dan di hari ke-6-nya itu 120. Untuk insentifnya dia dapat ya, karena lebih dari 600, yaitu insentif ada 712, maka dia mendapatkan insentif. Nah, itu untuk di tabel karyawan. Setelah membuat data tabel karyawan ini, kita save. Setelah kita save, kita buka rapid miner-nya untuk membaca si Excel yang tadi kita save. Di rapid miner-nya kita lihat ya, sudah kita buat seperti ini. Rate Excel-nya. Setelah kita buat rate Excel di Rapid Miner, yaitu kita tinggal import data yang dimana tadi Excel-nya sudah kita save ya, yang sudah ditaruh juga dokumennya di desktop. Nah, kita ini bisa lihat data insentif sudah di save ya, dan tinggal di import data aja dari Rapid Miner. Saya akan menjelaskan tentang format kolom. Format kolom ini lanjutan dari import data ya. Setelah import data, kita dikasih untuk format kolomnya itu. Di format kolom ada NIP, area kecamatan, nama karyawan, hari ke-1, ke-2, dan ke-3 setelah sampai seminggu. Setelah itu ada hasil bawaan yang dia bawa selama seminggu. Setelah itu ada prediksi insentif. Prediksi insentif itu diperkirakan dia dapat atau tidak insentif itu. Dan untuk tipe-tipe datanya, untuk NIP itu polinominal, sampai area kecamatan polinominal, dan nama karyawan itu polinominal. Untuk hari-hari kerjanya itu integer semua sampai hasil
Dan untuk yang terakhir insentifnya itu, prediksi insentifnya itu binominal, soalnya dia itu pilihan iya atau tidak doang, bisa yang dipakai dua. Untuk chance roll-nya yang ID kita, yang NIP kita kasih ID, dan untuk yang terakhir kita kasih label yaitu insentif, soalnya dia yang bakal keluar ntar hasilnya. Untuk koneksi, nah setelah format kolom read Excel sudah siap dan kita siapkan validasi untuk disambungkan. Yang pertama ada untuk decision tree-nya, yang kedua sambungin untuk example. Example itu ya seperti example prediksi gitu, yang contoh prediksi. Ya untuk ketiga ada testing, yang keempat ada performance. Nah kita sambungin, setelah itu kita run ini, dan setelah kita run keluar hasil semuanya itu dari performance, example. Dan untuk performance-nya di sini kita rata-rata average-nya 100%. Karena di sini prediksi untuk iya-nya betul semua, prediksinya kayak pas, dan yang tidaknya juga pas. Nah 100% untuk performanya. Jadi oke, setelah itu kita lanjutkan ke teman saya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi tree dan grafik pada data karyawan JNE. Untuk insentif karyawan JNE itu terdapat 35 karyawan, dan untuk memprediksi insentifnya untuk nilai rata-rata itu sendiri yaitu Rp603.500 apabila lebih dari itu dinyatakan ya, dan apabila kurang dari itu dinyatakan tidak. Dari kesimpulan grafik yang di atas dapat dinyatakan dari 35 karyawan terdapat 27 karyawan yang mendapatkan insentif, dan untuk yang tidak mendapatkan insentif itu ada 8 orang. Nah, untuk kesimpulannya, kelompok kami sangat terbantu sekali dengan tools RapidMiner ini, karena tools RapidMiner ini bisa membantu pekerjaan kelompok, khususnya kelompok kami, dengan lebih mudah, karena bisa mengetahui siapa sajakah karyawan-karyawan yang mendapatkan insentif jika dilihat dari jumlah barang yang dibawa dalam seminggu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.